Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis resiko pengendalian mutu di perusahaan PT Sariwangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan. Perkenalkan, nama saya Dea Zalfa. Saya Winona Keren Hapuk. Saya Cika Marlina Putri. Ini teh kantong Bunda Sari Murni yang rasanya enak sekali. Semua suka, aromanya nikmat, Bikin kita jadi semangat. Baik, berikutnya penetapan konteks yang dibagi dua, yaitu kondisi internal maupun kondisi eksternal. Kondisi internal yang pertama, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi hingga pengemasan atau yang disebut juga dengan produser serta packer. Yang kedua, Sariwangi adalah merek teh lokal Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1973 dan merupakan pionir dalam format teh celup. Yang ketiga, mesin yang dimiliki cenderung sudah tua dan bermasalah. Yang keempat, personil karyawan yang kurang disiplin. Yang terakhir, proses metode yang kurang tepat. Untuk kondisi eksternal yang pertama, lingkungan yang tidak menentu akibat perubahan iklim. Yang kedua, PT Unilever Tbk merupakan pelanggan dari PT Sariwangi AEA. Dan yang terakhir, sebagai mitra pelanggan, PT Unilever menetapkan standar mutu dan standar kehilangan pada proses produksi yang dapat ditoleransi. Setelah melakukan penetapan konteks, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko. Dalam kasus ini terdapat 4 risiko sebagai berikut. Yang pertama ada risiko mesin, risiko metode, risiko lingkungan, dan juga risiko personil. Nah, di risiko mesin, hal ini tuh terjadi dikarenakan mesin yang sudah tua, bermasalah, dan juga jarang dirawat secara terjadwal maupun rutin. Berbeda dengan risiko mesin, risiko metode terjadi ketika proses pemindahan teh dari karung ke bin serta pada proses reroll. Yang ketiga adalah risiko lingkungan. Nah, risiko ini terjadi dikarenakan penyusutan di jalan dan juga gudang akibat climate control yang kurang baik. Di risiko yang terakhir adalah risiko personil yang dikarenakan oleh operator mesin dan juga asisten operator yang bekerja kurang disiplin dan tidak menjalankan SOP dengan benar. Masuk ke bagian analisis resiko. Resiko mesin, tingkat kemungkinannya tinggi, pengaruh terhadap kualitas produk tinggi. Resiko metode, tingkat kemungkinannya rendah, pengaruh terhadap kualitas sedang. Resiko lingkungan, tingkat kemungkinannya tidak dapat diprediksi, pengaruh terhadap kualitas tinggi. Resiko personil, tingkat kemungkinannya tinggi, pengaruh terhadap kualitas tinggi. Sehingga resiko mesin level resikonya tinggi, resiko metode level resikonya rendah, resiko lingkungan level resikonya sedang, dan resiko personil level resikonya tinggi. Dan berdasarkan tabel analisis sebelumnya, maka evaluasi resikonya yaitu prioritas resiko pertama yaitu resiko mesin, prioritas resiko kedua resiko personil, prioritas resiko ketiga resiko lingkungan, dan prioritas resiko keempat resiko metode. Setelah itu, mitigasi resiko. Risiko yang pertama adalah risiko mesin, yaitu melakukan pencegahan dan perawatan mesin secara terjadwal dan rutin, membuat database mesin yang baik sehingga mempermudah mengawasi mesin-mesin yang cenderung bermasalah dan dapat mempertimbangkan pemilihan mesin baru untuk mesin-mesin yang sudah cukup tua. Yang kedua, risiko personil, dengan meningkatkan pemberdayaan karyawan melalui pelatihan-pelatihan sehingga kesadaran dan disiplin karyawan dapat meningkat. Yang ketiga, risiko lingkungan, yaitu melakukan climate control dengan baik dan penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan tahan dalam segala kondisi lingkungan. Dan terakhir adalah risiko metode, yaitu melakukan analisis pengendalian mutu dengan menggunakan statistikal proses kontrol seperti bagan kendali mutu secara teratur untuk menjaga variasi proses agar selalu sesuai dengan target. Nah, bagaimana sih cara untuk menanggulangi dampak dari resiko-resiko tersebut?
Untuk resiko mesin, yang pertama dengan melakukan catatan penggunaan mesin dan memantau aktivitas operasionalnya sehari-hari. Lalu, frekuensikan lumasi dan kebersihan dari mesin tersebut. Yang terakhir, memastikan mesin tidak mengalami overloading yang berpotensi untuk merusak mesin. Yang kedua, resiko personil. Nah, cara menanggulanginya yaitu dengan melakukan perekrutan personil yang kompeten dan tindakan pendisiplinan bagi personil yang lalai. Untuk resiko lingkungan, yaitu dengan melakukan penyortiran produk yang mengalami penyusutan dan pembelian sarana, serta biaya layanan yang layak. Untuk resiko metode, dengan melakukan proses pemindahan dan proses rework dari awal sedini mungkin saat teridentifikasi kesalahan metode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.